Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain. Kali ini akan kita bahas berkaitan dengan soal dan pembahasan P3K, Al-Quran Hadis dengan bang soal di semester 1 dan juga 2 di kelas 12. Mudah-mudahan ini adalah sebagai pedoman bagi teman-teman yang akan mengikuti tes P3K tahap yang kedua hari ini sedang berlangsung. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Salah satu kandungan Al-Furqan ayat 45. Alam taro ila rabbika kaifa maddazillah walau syaa laja'alahu sakinan thumma ja'alna syamsa alaihi dalila. A. Menjadikan matahari sebagai penerang. B. Menjadikan matahari sebagai petunjuk. C. Menjadikan malam yang gelap gulita. D. Menjadikan malam tempat beristirahat. E. Menjadikan siang untuk berusaha. Jawaban yang tepat sesuai dengan kandungan Furqan 45 adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasannya di dalam surat Al-Furqan ayat 45 tadi, yang mana artinya, tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia menjadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Jadi matahari ini adalah sebagai petunjuk yang sesuai dengan Furqan ayat 45. Jadi bayang-bayang itulah yang akan menjadi pedoman bagi kita, ya, untuk melaksanakan, salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur sampai isya. Jadi matahari itu adalah sebagai petunjuk penentu waktu bagi kita. Baik, lanjut soal. Nah, ini soal isi kandungannya ayat 45 ya. Supaya memperhatikan ciptanya, bagaimana dia memanjangkan dan mendekat bayang dari tiap benda yang terkena sinar matahari, dari mulai terbit sampai terbenam. Kata azil atau bayang-bayang adalah keadaan pertengahan antara sinar yang murni dan kegelapan yang murni. Tujuannya adalah untuk dipergunakan manusia sebagai pengukur waktu. Seperti di Mesir menggunakan al-misalat untuk mengukur waktu pada siang hari dan menentukan musim-musim selama setahun. Itulah kandungan dari ayat 45. Baiklah, soal nomor 2. Berwuduk adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Namun demikian tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Makna berlebih-lebihan dalam hadis ini adalah A. Menggunakan air melebihi kebutuhan wuduk. B. Menggunakan air tidak memperhitungkan orang lain yang mau berwuduk. C. Orang lain tidak kebagi air untuk berwuduk. D. Wuduknya berlebih-lebihan sehingga menghabiskan air. E. Kita menggunakan air dan berwuduk sekedar kebutuhan saja. Makna berlebih-lebihan dalam hadis ini adalah yang tepat D. Wuduknya berlebih-lebihan sehingga menghabiskan air. Jadi jawaban yang D. Kita lihat pembahasannya. Tapi tahukah Anda, tanpa disadari ternyata ada larangan tentang wuduk yang jarang orang ketahui. Salah satunya dilarang melakukan wuduk secara berlebihan. Benarkah hal yang demikian? Untuk lebih jelasnya, ini ada hukum menggunakan wuduk yang berlebihan. Mengingat sebagian wilayah Indonesia airnya begitu melimpah sehingga pengguna air untuk berwuduk lebih tampak berlebihan. Dalam wuduk, para ulama memberikan catatan tersendiri khususnya dalam menggunakan air. Jika berlebihan dalam menggunakan air, maka para ulama mengukurnya makruh, meskipun wuduk itu dilakukan di sungai yang mengalir dan airnya berlimpah. Jadi dalam sebuah hadis yang diceritakan Rasulullah berjalan melewati yang sedang berwuduk. Lalu beliau menegurnya, jangan berlebihan menggunakan air. Kemudian bertanya, apakah ada yang berlebih dalam masa wuduk Rasulullah? Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Jadi tidak boleh berlebihan menggunakan air dalam berwuduk, meskipun dalam keadaan banyak air atau di sungai yang banyak airnya. Oke, soal nomor 3. Lafal yang bergaris bawah di bawah ini artinya karena ilma au mat'ama istima'a au mujawalatakun khamsan fatakhalak. Jadi dari kata-kata garis yang di bawah ini teman-teman, dan janganlah, khamsa itu artinya 5. Jadi kita lihat aja pengertian yang bagian terakhirnya artinya adalah 5. Berarti yang D ini ya, yang kelima. A. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima sebab kamu akan binasa. B. Janganlah kamu menjadi orang yang binasa
orang yang kelima akan menjadi binasa. Dan janganlah kamu membinasakan diri menjadi orang kelima. Janganlah kamu mencelakakan dirimu sendiri. Jadi yang bergaris yang dibawahi ini, jawaban tepat adalah yang D. Janganlah kamu membinasakan diri menjadi orang yang kelima. Kenapa teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Di zaman modernisasi karena ini, di mana teknologi sudah merajalela, mudahnya akses mencari informasi, tetap berencana akibat radikalisasi. Banyaknya orang yang gampang terpengaruh oleh hawa yang sebenarnya disebarkan oleh orang-orang bodoh yang juga ingin menyesatkan orang bodoh. Ada satu peribahasa yang dikenal dengan baik tentang bahaya orang bodoh yang berlagak seperti orang alim. Peribahasanya adalah ini ayat hadis tadi, kum aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takum khamisan. Ini dia. Yang artinya jadi orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mendengarkan orang yang alim menjelaskan ilmunya, atau orang yang mencintai ilmu. Janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Ya. Yang kelima itu apa? Kita lihat yang kelima itu wala takum khamsim. Jangan menjadi orang kelima. Ini dia. Jika orang bodoh saja dianggap sebagai keburukan, maka ada keburukan yang sangat membahayakan, yaitu tipe orang kelima ini, yaitu orang bodoh tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan orang yang berilmu, tidak memiliki kecintaan terhadap ilmu, tapi menganggap dirinya sebagai orang alim. Bahaya dari manusia tipe yang kelima ini adalah daya rusaknya ke masyarakat. Ilmu tidak memanglah suatu hal yang sangat penting untuk dicari serta dikembangkan untuk menunjang masa depan kita nanti. Dengan berilmu, kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, tingkat kedewasaan dalam mengambil keputusan, juga kepemimpinan yang kuat, juga banyak hal yang bermanfaat lainnya. Itulah jawabannya teman-teman, jangan menjadi yang kelima menurut hadis tersebut. Baiklah, soal nomor yang keempat. Kulu wasrobu watasaddaqu walbasu fi ghaira makhlata wala syarf. Nah, jadi dari kata yang bawah ini ada kata sa, ra, dan fa. Ya. Apa jawaban yang tepat? A. Perintah untuk makan, minum, bersedekah, berpakaian tidak berlebihan. B. Perintah untuk makan, minum, bersedekah, berpakaian tidak sombong dan tidak berlebihan. C. Perintah untuk makan, minum, bersedekah tidak berlebih-lebihan. D. Larangan untuk makan, minum, bersedekah, berpakaian yang berlebih-lebihan. E. Larangan untuk makan, minum, bersedekah, berpakaian berlebih-lebihan dan sombong. Yang bergaris di bawah ini yang tepat adalah yang A. Ini kata-kata ya. Kenapa A? Berpakaian tidak berlebihan. Kita lihat pembahasannya. Allah memberi segala yang dibutuhkan makhluknya di muka bumi ini, termasuk makan dan minum. Allah memberikan kepada umatnya sehingga manusia atau makhluk lainnya dapat hidup di dunia. Dalam menikmati rezeki makan dan minum, hendaklah manusia mengendalikan nafsunya, karena tidak sedikit orang yang lupa ketika dihadap kepada makanan yang enak, mereka berlebihan dan mengonsumsinya. Yang mana sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 31 ini, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Dari kata syar, ra, dan fa. Jadi berlebih-lebihan ya. Jadi ayat di atas menjelaskan tidak menyukai orang berlebihan. Ini berlebihan adalah sifat yang buruk, akan dapat merusak agama serta kehidupan dunia. Jadi kata israf. Jadi dari kata yang bergaris bawah itu adalah berlebihan, melewati batas. Sekarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berlebihan jadi artinya melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seorang di luar kewajaran atau kepatutan karena kebiasaan dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Jadi sikap israf ini adalah satu sikap tercela yang sangat merusak bagi pelaku sendiri maupun orang lain terkena dampak tingkah lakunya. Sifat melampaui batas berlebihan ini mengancam masa depan umat manusia, terutama kalangan generasi muda. Jadi sudah jelas jawaban teman-teman. Jadi kata tadi itu adalah berlebihan. La ini artinya tidak dan janganlah berlebihan. Berarti kulu wasrobu watasaddaqu, maka minum bersedekah, fi khairi, ini dia, maqalatan, berpakaian dan tidak berlebihan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, nomor 4 teman-teman. Baik, soal nomor 5. Menurut hadis riwayat Tirmizi, manusia akan mendapat ujian dari Allah sesuai dengan derajat keimanannya. Dan orang yang mendapat ujian paling berat, Allah tidak akan berhenti memberikan cobaan kepada manusia hingga berjalan di muka bumi dengan A. dengan penuh kesabaran, B. keikhlasan, C. tidak mempunyai kesalahan, D. dengan penuh ampunan,
E dengan penuh kedamaian. Jadi kita lihat dari hadis Tirmizi teman-teman ya, atau hadis riwayat Al-Bukhari yang lebih sahihnya. Jawaban tepat adalah yang C, tidak mempunyai kesalahan. Kenapa tidak mempunyai kesalahan? Kita lihat pembahasannya. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berat cobaannya?" Itu adalah para nabi, orang soleh, kemudian sudah mereka secara berutam berdasarkan tingkat kesolehannya. Seorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Bila ia kuat, ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah dan agamanya, akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap diberi cobaan sampai ia berjalan muka bumi tanpa dosa sedikit pun. Berarti sudah jelas, tanpa dosa sedikit pun, tidak punya kesalahan sedikit pun. Jadi yang tepat adalah yang C. Lanjut teman-teman, soal yang ke-6 sudah dibuatkan ya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Kita lihat. Al-Furqan ayat 67. Walladzi iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ya, ini dia. Yang A, larangan membelanjakan harta dengan berlebihan dan kikir. Kenapa yang A teman-teman? Kita lihat pembahasannya. Dalam surah Furqan ayat 67. Walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Jadi, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sudah jelas jawabannya adalah tidak berlebihan dan kikir. Jadi A jawabannya. Soal nomor 6. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 7. Nabi Muhammad melarang berbuat boros walaupun dalam wudhu atau di tengah sungai yang mengalir. Perbuatan boros dalam hadis ini menunjukkan hukum A. Haram, B. Makruh, C. Berdosa, D. Tidak boleh dilakukan, E. Baiknya ditinggalkan. Jadi ini tadi sudah kita bahas ya sebelum soal yang tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Makruh. Kenapa makruh? Kita lihat pembahasannya. Jadi mengingat sebagian wilayah Indonesia airnya yang begitu melimpah sehingga penggunaan air untuk berwuduk lebih tampak berlebihan. Dalam hal berwuduk, para ulama memberikan catatan tersendiri khususnya dalam menggunakan air. Jika berlebihan dalam menggunakan air, para ulama menghukuminya adalah makruh. Meskipun wuduk itu dilakukan di sungai yang mengalir dan airnya melimpah. Jadi sudah jelas hukumnya adalah B. Makruh. Oke, lanjut teman-teman. Soal berikutnya. Soal nomor 8. Menurut hadis Tirmizi, manusia akan mendapat ujian dari Allah sesuai derajat keimanannya. Dan orang yang mendapat ujian paling berat yang pertama kali adalah A. Orang miskin, B. Orang kafir, C. Para awliya, D. Para nabi, D. E. Orang tua. Jawaban yang tepat adalah D. Para nabi. Kenapa? Kita lihat dari hadis tadi. Ya. Nah ini siapa orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi yang pertama ya. Baru orang soleh. Sudah itu baru berurutan berdasarkan tingkat kesolehannya. Ini sudah jelas jawabannya adalah para nabi, ujian yang paling berat. Selanjutnya, soal berikutnya nomor 9. Kandungan Ali Imran 186. La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wattaqu fa inna zalika min azminil umur. A. Allah akan menguji pada diri dan harta manusia. B. Allah akan menguji pada harta dan jiwa manusia. C. Allah akan menguji orang yang mendapatkan Alkitab. D. Manusia akan diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan. D. Manusia akan diuji hartanya dan kekayaannya. Sesuai dalam surah Imran ayat 146 nih teman-teman. Apa maksudnya? Jawaban tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Diri dan harta manusia. Kita lihat. Ini ayat yang tadi kita bacakan tadi. Jadi artinya kamu pasti akan diuji dengan harta dan dirimu. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah diri dan hartamu. Oke. Kemudian tafsirannya ini teman-teman. Jadi jawabannya sudah jelas yang A.
Baiklah, soal yang terakhir teman-teman, soal yang ke-10. Salah satu kandungan Ar-Rum ayat 41 adalah Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladina amilu la'allahum yarjiun. A. Kelestarian lingkungan alam adalah kewajiban manusia. B. Kelestarian ada adalah tanggung jawab manusia. C. Kerusakan di alam ini karena ulah tangan manusia. D. Kerusakan di darat dan di laut adalah karena ulah tangan manusia. E. Kerusakan lingkungan karena ulah tangan manusia. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D, teman-teman? Kita lihat pembahasannya, di mana terjemahannya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Oleh menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu adalah yang D. Jadi tafsir ringkas Kemenaker ini, bila pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan sifat buruk orang musyrik Mekah yang memenuhi hawa nafsu. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Oleh menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrah. Jadi sudah jelas teman-teman, jawabannya adalah yang D. Baik, mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita dari nomor 1 sampai nomor 10. Mudah-mudahan ini keluar dalam ujian di tahap 2 PAI, Pendidikan Agama Islam. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja pembahasan kita teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Semoga ini sebagai gambaran bagi teman-teman yang kami ikuti tes P3K tahap 2 PAI. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.